Shalom, perkenalkan nama saya Sakaria Dian dengan NIM 24010119. Saat ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Teologi Perjanjian Baru dari dosen Nerbarde Mawikere. Saat ini kita masuk ke dalam sebuah topik yang sangat penting, mendalam, dan seringkali memicu rasa penasaran. Bahkan terkadang rasa takut di kalangan banyak orang, yaitu teologi perjanjian baru. Secara khusus dalam diskursus tematis Biblika mengenai eskatologi dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Ketika mendengar kata eskatologi atau akhir zaman, tidak sedikit orang yang langsung membayangkan bencana dahsyat, kehancuran, peperangan, dan ketakutan yang mencekam. Namun, mari kita memahami makna sesungguhnya secara alkitabiah, secara etimologis. Istilah eskatologi ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu eskatos, yang berarti yang terakhir atau akhir, dan logos, yang berarti ajaran atau studi. Dengan demikian, eskatologi adalah ajaran mengenai akhir zaman, penggenapan rencana Allah, kebangkitan, penghakiman, kehidupan kekal, serta kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian Baru memberikan penekanan yang sangat mulia mengenai topik ini, di mana eskatologi bukan sekedar pembicaraan mengenai kehancuran dunia, melainkan tentang penggenapan sempurna karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Pusat dari seluruh eskatologi perjanjian baru adalah kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus, atau yang dikenal dengan istilah parousia. Kedatangan yang kedua kali inilah yang menjadi puncak pengharapan gereja mula-mula dan tetap menjadi dasar pengharapan orang percaya sepanjang zaman. Yesus sendiri pernah menegaskan dalam Markus 13 ayat 26 bahwa pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Rasul Paulus memperkuat hal ini dalam Filipi 3 ayat 20 dengan menuliskan bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi, eskatologi bukanlah sekedar kabar buruk tentang kehancuran, melainkan kabar baik tentang kemenangan dan pemulihan yang sempurna. Untuk memahami bagaimana peristiwa akhir zaman ini akan terjadi, Perjanjian Baru memperkenalkannya melalui beberapa istilah dan konsep utama yang sangat kaya. Istilah utama yang digunakan adalah parousia, yang berarti kedatangan atau kehadiran, menegaskan bahwa Kristus sendiri akan hadir secara nyata sebagai Raja dan Hakim dunia. Selain itu, ada istilah apokalipsis yang berarti penyataan atau penyikapan kemuliaannya secara penuh, serta epiphania yang merujuk pada penampakan yang mulia kepada seluruh alam semesta. Kedatangan Kristus kembali ini memiliki sifat yang sangat spesifik, yaitu bersifat personal atau pribadi, karena Kristus sendiri yang datang kembali, bersifat psikal atau jasmani secara konkret,
bersifat visible, di mana setiap mata akan melihat Dia, bersifat unexpected karena waktunya tidak diketahui, serta bersifat trumped dan glorious, sebab Dia datang sebagai Raja yang menang penuh kemuliaan. Bukan hanya kedatangan Kristus, Perjanjian Baru juga mengajarkan bahwa pada akhir zaman semua manusia akan dibangkitkan sebagai bagian dari kemenangan Kristus atas dosa dan maut, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dan Yohanes 5 ayat 28. Orang-orang mati akan dibangkitkan dan mendengar suaranya, yang mencakup kebangkitan orang percaya menuju kehidupan kekal, serta kebangkitan orang tidak percaya menuju penghukuman. Bagi orang percaya, tubuh kebangkitan adalah tubuh yang dimuliakan, tidak binasa, dan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Setelah kebangkitan tersebut, Yesus Kristus akan bertindak sebagai hakim atas seluruh umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati, guna menyatakan kemuliaan dan keadilan Allah, serta mutlak memisahkan orang benar dari orang fasik, serta menyatakan tanggung jawab moral manusia atas kehidupannya di dunia. Puncak dari seluruh rangkaian eskatologi Perjanjian Baru bukanlah pemusnahan total, melainkan sebuah penciptaan baru, yaitu langit baru dan bumi baru sebagaimana yang disaksikan Rasul Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 1. Dalam keadaan akhir ini, dosa dan maut tidak lagi Allah sendiri akan tinggal bersama-sama dengan umatnya, dan orang percaya akan menikmati persekutuan yang kekal dengannya. Konsep ini menunjukkan sebuah kebenaran teologis yang amat indah bahwa keselamatan Allah bersifat kosmis. Artinya, Allah tidak hanya menyelamatkan jiwa manusia secara individual, tetapi memuliakan seluruh ciptaannya. Pengharapan eskatologis ini tersirat kuat di seluruh tulisan Perjanjian Baru bagi Rasul Paulus. Pengharapan Kristen berakar pada kebangkitan Kristus, sehingga kehidupan sekarang dipandang sebagai masa penantian akan penebusan tubuh, kemuliaan kekal, dan penyempurnaan kerajaan Allah yang memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Sementara itu, surat Ibrani menggambarkan hidup Kristen sebagai perjalanan iman menuju kota yang akan datang. Dan surat-surat umum seperti Yakobus dan Petrus menekankan pentingnya kesabaran serta ketekunan. Adapun di kitab Wahyu menggambarkan kemenangan final Allah atas dosa dan iblis, yang ditulis bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk meneguhkan gereja yang menderita bahwa Kristus adalah Raja yang menang dan Allah tetap berdaulat atas sejarah. Penting untuk kita pahami bahwa eskatologi Perjanjian Baru tidak pernah dimaksudkan hanya sebagai wacana spekulatif tentang masa depan, melainkan memiliki dimensi etis yang mendalam bagi kehidupan kita saat ini. Kesadaran akan kedatangan Kristus mendorong kita untuk hidup kudus dan siap sedia dalam pertobatan serta ketaatan. Pengharapan akan kerajaan Allah juga tidak membuat kita melarikan diri dari
dari dunia, melainkan justru mendorong kita untuk aktif terlibat menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kasih, keadilan, perdamaian, dan kepedulian sosial. Bahkan ketika kita menghadapi penderitaan. Eskatologi memberi kita perspektif seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Pada akhirnya, eskatologi Perjanjian Baru memiliki fungsi pastoral dan spiritual yang sangat penting untuk membentuk kedewasaan iman kita. Orang percaya yang dewasa tidak hidup dalam ketakutan atau terjebak dalam spekulasi liar mengenai akhir zaman, melainkan tetap berfokus pada kesetiaan kepada Kristus melalui pengharapan yang teguh dan ketekunan. Pengharapan menumbuhkan sikap hidup yang aktif untuk memberitakan Injil, melayani sesama, dan menjadi terang dunia. Sambil terus menantikan Kristus, eskatologi memberikan penghiburan, kepastian iman, dan penguatan rohani. Karena kita tahu bahwa sejarah dunia berada sepenuhnya di bawah kedaulatan Allah yang memimpin segalanya menuju kemenangan akhir. Sebagai kesimpulan, eskatologi Perjanjian Baru merupakan ajaran mengenai penggenapan akhir karya keselamatan Allah melalui kedatangan kembali Yesus Kristus. Pusat dari eskatologi Kristen bukanlah ketakutan akan hari kiamat, melainkan pengharapan akan kemenangan Kristus, kebangkitan penghakiman yang adil, dan kehidupan kekal bersama Allah. Pengharapan ini harus membentuk cara kita hari ini agar menjadi pribadi yang hidup kudus, setia, bertanggung jawab, tekun dalam pendirian, dan dewasa dalam iman. Dengan demikian, eskatologi bukan sekedar doktrin tentang masa depan, melainkan dasar spiritual yang menguatkan dan mengarahkan cara hidup kita pada masa kini sambil menantikan penggenapan kerajaan Allah secara sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.